Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sevia Kumalasari dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil studi kasus saya tentang perjuangan seorang petani dalam menghidupi keluarganya. Topik pembahasannya yaitu yang pertama ada keadaan pelaku ekonomi, yang kedua diagnosis permasalahan dan analisis sebab, yang ketiga penerapan teori mikroekonomi, yang keempat penerapan teori makroekonomi, dan yang terakhir solusi permasalahan dan gagasan inovasi. Keadaan pelaku ekonomi. Studi kasus saya ini yaitu Pak Yuwono, seorang petani padi di desa. Beliau merupakan salah satu masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah yang kehidupan ekonominya berpedoman pada hasil pertanian. Dalam memproduksi padi tersebut, Pak Yuwono menggunakan teori produksi input tetap karena membeli sawah hasil lelang yang dikerjakan bersama istrinya. Hasil panennya pun bukan untuk didistribusikan seluruhnya, tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Namun terkadang jika sedang membutuhkan biaya yang mendesak, istri Pak Yuwono pergi ke warung sekitar untuk menjual beras hasil panennya. Beliau mengatakan bahwa jika panen sedang baik bisa menghasilkan 15-16 karung. Tetapi jika sedang tidak baik, maka kurang dari 10 karung. Selain berfokus pada hasil pertanian, Pak Yuwono dan istrinya juga mendapatkan penghasilan dari kerja serabutan atau biasa disebut buruh harian. Dalam memproduksi padi tersebut tentunya mengeluarkan biaya untuk menunjang hasil panen, yang jika disimpulkan maka biaya produksi yang dikeluarkan sekitar Rp1.350.000. Sedangkan untuk pengeluaran rumah tangga dalam sebulan tidak cukup dengan Rp500.000. Diagnosis permasalahan dan analisis sebab. Dari hasil pengamatan saya, kondisi keuangan Pak Yuwono tidak begitu stabil. Mungkin karena tidak adanya cara yang tepat dalam mengelola keuangan. Terlebih lagi, beliau adalah seorang petani yang sudah lanjut usia, sehingga pemahaman tentang mengatur keuangan tidak begitu ia pedulikan. Yang terpenting untuk makan dan pengeluaran per bulan masih bisa. Kemudian, penerapan teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, teori aplikasi pasar. Yang kedua, teori perilaku produsen. Dan yang ketiga, teori perilaku konsumen. Teori pasar. Pak Yuwono tidak begitu menggunakan aplikasi teori pasar karena beliau hanya menjual beras ketika sedang membutuhkan biaya tambahan. Tetapi jika dari ciri-ciri pasar, maka beliau termasuk ke dalam pasar monoksoni. Pasar monoksoni adalah pasar di mana hanya terdapat satu pembeli, karena istri Pak Yuwono menjual beras ke tetangga atau warung kampung terdekat saja. Untuk masalah harga, istri Pak Yuwono sebagai price taker atau pengambil harga, dan pembeli menjadi price setter atau penentu harga. Dan barang yang dijual istri Pak Yuwono pun spesifik, yaitu beras kiloan. Berdasarkan penerapan teori perilaku produsen, maka perilaku Pak Yuwono sendiri dalam bertani yaitu dengan menggunakan input tetap. Karena beliau mengeluarkan biaya untuk lahan pertanian yang tiap tahunnya harus membayar kepada pemerintah agar beliau masih tetap bisa menanam padi. Lahan itu pun hanya dikerjakan bersama istrinya, tanpa menambah pegawai atau orang lain dalam membantunya. Pak Yuwono juga bertani menggunakan alat-alat tradisional. Sedangkan berdasarkan teori perilaku konsumen yang tepat untuk Pak Yuwono adalah teori kardinal. Karena pendapatan atau hasil panen Pak Yuwono tetap dan hanya digunakan untuk kepuasan sendiri. Selain itu, jika hasil panen pertama masih tersisa namun sudah panen lagi di kemudian hari, maka hasil panen tersebut akan menumpuk di rumah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Pak Yuwono menambah jumlah barang yang sama, maka tingkat kepuasannya akan menurun. Yang keempat adalah penerapan teori makroekonomi. Berdasarkan kondisi Pak Yuwono sebagai seorang petani, keterkaitan masa inflasi dan pengangguran tidak begitu berpengaruh. Namun, jika dikaitkan dengan kategori pengangguran, maka beliau merupakan pengangguran musiman. Mengapa disebut pengangguran musiman? Karena pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena kondisi ekonomi sedang dalam kondisi menurun. Sedangkan jika dikaitkan dengan jenis inflasi, maka Pak Yuwono mengalami inflasi rendah, yaitu besaran inflasi kurang dari 10%. Inflasi itu bukan dilihat dari proses produksinya, namun karena keluarga Pak Yuwono harus menghemat pengeluaran agar tidak membelanjakan uang secara berlebihan terutama saat terjadi inflasi.
Tiap tani pasti memiliki hasil panen yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti luas lahan dan kualitas padi yang berbeda. Tetapi untuk Pak Yono sendiri, dia hanya ingin mendapatkan hasil panen yang baik dan bisa dikonsumsi sehari-hari. Untuk mengatasi solusi ketimpangan pendapatan Pak Yono dengan petani lain cukup sulit, karena beliau menanam padi di atas lahan lelang. Kemiskinan menjadi masalah utama di Indonesia, sehingga cara Pak Yono mengatasi masalah kekurangan atau kemiskinan dalam rumah tangganya, yaitu dengan menghemat atau membatasi pengeluaran, sehingga sisa pendapatan tersebut akan menjadi tabungan dalam kondisi yang mendesak. Namun, dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran negara. Contohnya, pemberian bantuan insentif berupa sembako atau bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT bagi masyarakat kurang mampu atau yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Pak Yono mendapatkan bantuan sehingga dapat meningkatkan daya beli beliau dalam bulan itu. Yang terakhir, solusi permasalahan dan gagasan inovasi. Berdasarkan informasi yang sudah disajikan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa permasalahan yang dialami oleh Pak Yono yaitu terkait mengenai pengelolaan keuangan, sehingga berapapun penghasilan keluarga Pak Yono tiap bulannya akan habis begitu saja. Perlunya pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga sangat diperlukan oleh Pak Yono beserta anak dan cucu, sehingga Pak Yono dan keluarga harus terbiasa menabung dengan menyisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilan yang didapat. Selain terkait oleh masalah keuangan, Pak Yono juga bergabung dengan kelompok atau organisasi kelompok tani, sehingga pemahaman akan pertanian meningkat. Padahal di sekitar tempat tinggal ada organisasi tani yang bernama Kelompok Tani Maju Makmur. Namun mungkin karena Pak Yono tidak memiliki lahan pertanian sendiri, sehingga ia ragu ingin bergabung. Ini merupakan foto dokumentasi yang saya ambil ketika saya melakukan pengamatan dan mewawancarai Bapak Yono. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.